Pada kesempatan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia PJJ Ilmu Komunikasi kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jurnal ilmiah dengan topik pengembangan portal online anak muda kompasiana.com. Yang pertama kami akan membahas abstrak, yaitu dengan saya, Ingin Andriani. Kompasiana.com diawali blog jurnalis yang terdiri dari jurnalis Kompas dan jurnalis Gramedia, dan berkembang menjadi media warga atau citizen media dengan 3 kata kunci, yaitu editor, yang kedua adalah kejanggalan penulis artikel, yang ketiga adalah online. Pada bagian pendahuluan ini membahas tentang perkembangan teknologi penggunaan internet di kalangan anak muda yang mempengaruhi minat pembaca media massa cetak beralih ke media massa online. Tentunya mempunyai kelebihan. Media massa online dapat diakses secara berulang-ulang dalam waktu yang singkat. Kemudian pembaca bisa bebas mengeksplor informasi yang dibutuhkan, bahkan bisa menjadi narasumber atau penulis informasi. Hal ini dilakukan atas dasar metode penelitian menggunakan kuesioner dan pertanyaan seputar portal online kompasiana.com di kalangan anak muda. Kemudian kompasiana.com mengambil peluang tersebut dengan memberikan ruang kepada anak muda untuk bereksplorasi dan menyalurkan gagasannya dalam bentuk tulisan, gambar, atau video, serta mengadakan kontes-kontes agar dapat lebih banyak menarik perhatian. Namun sangat disayangkan dari pihak news editor yang tidak melihat keseimbangan pada tampilan portal dengan terlalu menampilkan banyak iklan di saat pembaca sedang membaca. Sebuah konten sangatlah mengganggu dan para anak muda tidak berminat menyelesaikan membaca konten tersebut. Apabila dilihat dari sejarah berdirinya portal online kompasiana.com, mempunyai tujuan untuk memfasilitasi para jurnalis internal Kompas dan Kompas Gramedia untuk bisa menyalurkan ide gagasan dalam bentuk tulisan, foto, video yang menonjolkan ciri khasnya. Kemudian para jurnalis merasa tidak nyaman dengan tampilan serta keorisinalan kompasiana.com yang semakin hilang dari hari ke hari. Sehingga dapat dikatakan portal online kompasiana.com mengalami penurunan pengembangan tampilan karena kurangnya ketelitian dari divisi news editor. Melanjuti penjelasan dibawakan oleh rekan saya Elvira, saya akan menceritakan latar belakang masalah dari penelitian ini. Kami melihat adanya ketimpangan dari jumlah pengikut di dalam akun kompasiana.com di Instagram, YouTube, dan juga di Twitter. Jumlahnya sangat besar sekali perbedaannya. Nah, dari sinilah kami melihat lagi lebih dalam apa yang salah. Dari sini kami menemukan satu kesimpulan, yaitu pengembangan platform online kompasiana.com perlu ditindaklanjuti dimulai dari divisi news editor. Karena divisi news editor adalah pintu untuk semua konten bisa masuk ke dalam website ataupun portal online kompasiana.com. Masuk ke dalam uraian masalah-masalah yang akan kami bahas, kami menemukan beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan kembali oleh divisi news editor, yaitu dari sisi tampilan website, dari sisi penggunaan bahasa, dari sisi penggunaan foto, dan juga dari sisi keaktifan ataupun interaksi dengan para pembaca ataupun dengan para anggota dari portal online kompasiana.com. Di akhir, kami melakukan evaluasi dengan divisi news editor untuk membuat perencanaan dalam pengembangan portal online kompasiana.com, khususnya engagement rate yang baik di kalangan anak muda sendiri.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen penelitian seperti penyebaran angket kepada golongan anak muda usia 18 sampai 25 tahun dan golongan usia di atas 25 tahun, serta melakukan teknik wawancara secara acak kepada pihak divisi news editor dan juga melakukan tindakan observasi aktivitas portal online kompasiana.com melalui platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan YouTube dengan melakukan penelusuran dokumen meliputi data traffic dan bukti-bukti yang mengarah kepada keuntungan yang diraih keduanya. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian APJJ tahun 2014, anak muda sangat mengikuti perkembangan teknologi komunikasi digital. Dapat dipastikan mereka tahu semua platform media sosial yang ada saat ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim penulis, dapat ditemukan beberapa penyebab kenapa website kompasiana.com mengalami penurunan pengembangan. Yang pertama adalah tidak ada interaksi dengan pembaca. Pada tahun 2020, jumlah pengikut akun kompasiana.com di dalam platform media sosial Facebook dan juga Twitter sangat banyak. Dan juga dari pihak akunnya sendiri sering melakukan share konten. Tidak ada interaksi di dalamnya. Seperti misalnya, yuk kita lihat atau silahkan klik di sini untuk informasi lebih lanjutnya. Atau penasaran, yuk klik di sini ya. Nah, hal-hal interaksi seperti itu tidak terjadi di dalam akun kompasiana.com baik di Facebook maupun Twitter yang berfungsi untuk melakukan interaksi dengan pembacanya. Atau tidak ada bentuk engagement lainnya yang terjadi seperti mengajak para pembaca untuk melakukan aktivitas seperti like, share, dan komen. Ataupun memberikan emoticon balasan kepada mereka yang memberikan komentar dalam konten yang ada di kompasiana.com. Hal inilah yang sangat disayangkan oleh tim penulis kenapa tidak dilakukan oleh pihak kompasiana.com. Yang kedua adalah divisi news editor tidak bekerja sama dengan bagian digital media sosial dalam mengembangkan akun kompasiana.com di Instagram dan juga di YouTube. Kita tahu, kedua media sosial tersebut begitu banyak penggunanya. Dan mereka pun juga memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk berpromosi atau melakukan aktivitas bisnis. Kenapa saya mengatakan bisnis? Karena kompasiana.com sudah ditetapkan sebagai media online sosial yang harus memberikan keuntungan bagi Kompas Gramedia Group. Di dalam platform media sosial Instagram dan juga YouTube, kita dapat melakukan promosi dari bisnis ataupun usaha kita. Hal ini harusnya dilakukan juga oleh kompasiana.com dengan mengajak para pembacanya melakukan aktivitas seperti yang sebelumnya saya katakan, yaitu like, share, dan komen. Atau menggunakan fitur-fitur yang ada di Instagram seperti fitur Reels ataupun IG Story, ataupun emoticon ataupun stiker, ataupun polling, ataupun kuis yang juga dapat meningkatkan engagement rate-nya. Engagement dari sisi viewers, engagement dari sisi interest orang ataupun interest membaca kepada kompasiana.com sendiri. Dan yang lebih sangat disayangkan adalah dari pihak kompasiana.com sendiri mempunyai YouTube channel tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak konsisten upload video ataupun konten secara berkala. Hal ini pun juga sangat disayangkan karena biasanya YouTube selalu dipakai sebagai sarana untuk mendapatkan engagement yang terbaik. Dari si tampilan thumbnail pun juga termasuk sangat kaku. Dapat dilihat juga dari jumlah viewers dan juga jumlah pengikut dari kanal YouTube ini sendiri sangat sedikit. Yang ketiga adalah tampilan dari website kompasiana.com sendiri terlalu ramai. Jika kita melihat dari penelitian dilakukan oleh Google, biasanya pengguna internet lebih menyenangi tampilan website yang minimalis atau tidak ramai, supaya mendapatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas browsing. Dan hal ini pun juga dapat berpengaruh kepada tingkat traffic dari sebuah website tersebut. Ini terjadi dalam website kompasiana.com di mana jumlah viewers sendiri biasanya bertahan hanya maksimal 10 menit saja.
Seperti yang disampaikan oleh pakar konten website Jacob Nielsen, perilaku pembaca media online biasanya melakukan hal-hal seperti ini dengan berurutan. Pertama, melihat teksnya terlebih dahulu. Yang kedua, secara umum, audiens melirik atau membaca judul dan caption yang tertera dalam laman website tersebut. Yang ketiga, melakukan tindakan scanning. Yang keempat, prosesnya adalah melihat, memindai, kemudian membaca. Sekitar 80% melakukan aktivitas dari kiri ke kanan, lalu baru beralih ke grafis. Yang keempat, bahasa yang digunakan terlalu santai. Siapapun bisa menjadi anggota dari kompasnya.com. Terdapat berbagai kelompok usia di dalam keanggotaan kompasnya.com sendiri. Hal ini sangat disayangkan karena pihak news editor kurang teliti dalam menyeleksi ataupun menyunting konten-konten yang sifat penggunaan bahasanya terlalu santai. Yang kelima, penyajian format teks pada konten di portal online kompasnya.com. Sebagaimana kita ketahui, kompasnya.com sendiri lahir sebagai sebuah blog yang dibuat untuk memfasilitasi para jurnalis dan juga setiap warga dalam menyampaikan ide gagasan dalam bentuk tulisan. Namun, dari hasil penelitian yang kami lakukan, kami menemukan banyak blog jurnalis yang sifatnya bertele-tele, sehingga dalam membacanya pun menjadi bosan. Sebagai catatan, penulisan yang informatif hendaklah yang dapat dipahami oleh pembacanya, agar meningkatkan rasa nyaman dan juga meningkatkan viewers dari website tersebut. Lagi-lagi, dalam melakukan penulisan ini, perlu menggunakan bahasa jurnalistik yang bisa disebut sebagai bahasa koran atau bahasa media. Yang pasti, satu harus sederhana. Yang kedua, tidak ambigu. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang ringkas dan efektif, dan juga menghindari ungkapan klise. Yang keenam, konten foto tidak menampilkan karakteristik anak muda. Berbicara tentang karakteristik, anak muda lebih menyukai foto yang menampilkan kehidupan sehari-hari. Namun, yang disayangkan adalah pihak news editor tidak menyeleksi. Karena blog adalah bagian dari jurnalistik, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, angle. Angle sebuah foto sangat penting dalam menciptakan persepsi tersendiri bagi para pembaca ataupun viewersnya. Yang kedua, komposisi. Komposisi ini akan membantu para pembaca langsung memahami pesan dari foto tersebut yang ingin disampaikan oleh penulisnya ataupun fotografernya. Yang ketiga, pencahayaan. Fotografi adalah seni menangkap cahaya. Kurang atau berlebihan sebuah cahaya yang ditampilkan dapat menimbulkan kesalahan persepsi oleh pembacanya, sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh penulis ataupun fotografer tidak dapat tersampaikan dengan baik. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan divisi news editor, kami mengevaluasi dan menyusun kembali hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menuju pengembangan yang lebih baik dari kompassion.com sendiri. Yang pertama adalah melakukan aktivitas menaikkan jumlah engagement dengan anggota kompassion.com terlebih dahulu, dan juga dengan para pembaca di beberapa platform media sosial. Yang kedua, membuat tren berita yang terjadi saat ini dan juga memasukkannya secara konsisten di beberapa platform media sosial. Yang ketiga, menampilkan tokoh masyarakat ataupun artis yang mempunyai perilaku yang positif. Yang terakhir, mendapatkan nilai yang baik dari Google dari sisi tampilan portal online kompasnya.com. Dari perencanaan target yang direncanakan oleh Kompasiana.com, terlihat jelas bahwa portal online Kompasiana.com berupaya untuk tetap bertahan di dunia media digital ini, dengan tetap menyebarluaskan konten yang ditulis oleh para anggotanya, termasuk promosi atau kampanye kegiatan acara, meningkatkan kedekatan dengan anggotanya yaitu pemilik akun, dan pembaca secara konsisten, mengikuti tren video blog dengan memasukkan isu-isu yang sedang terjadi sesuai dengan kebijakan konten, sehingga akan menghasilkan peningkatan traffic yang sangat signifikan.
Jurnal ini memang tidak sampai pada penjelasan dampak dari upaya Kompasiana karena masih diperlukan waktu dan data-data lebih real. Harapannya penelitian ini mengenai portal online yang digunakan oleh anak muda dalam memanfaatkan media sosial dan kaitannya dengan traffic. Mengakhiri presentasi dari kelompok kami, saya Joanita mewakili rekan-rekan dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Christine sebagai dosen kami selama hampir 2 bulan ini dalam mengerjakan jurnal ilmiah ini. Terima kasih.